Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita akan lanjutkan. Sekarang kita sampai pada pengayaan. Nah, untuk bahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist ya untuk informatika kelas 8 kurikulum merdeka. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtuh. Ya. Oke, kita akan masuk ke sini ya. Kita akan bahas tentang pengayaan ini. Kita baca satu persatu apa yang disajikan di sini. Oke. Membuat bahan presentasi dari dokumentasi dengan aplikasi pengolah kata tersebut tanpa menggunakan perintah potong tempel. Nah, ini kalau nggak ada perintah potong tempel ini ya ngetiknya banyak ya. Membuat bahan presentasi dari dokumentasi dengan aplikasi pengolah kata tersebut tanpa menggunakan perintah potong tempel. Nah, ini bagaimana kalau kita menjelaskan tanpa itu? Membuat sebuah lembar kerja berisi penjelasan berupa uraian untuk dokumentasi di atas. Jadi membuat uraian tanpa potong tempel gitu ya. Coba kita masuk ke refleksi aja kalau gitu. Refleksi apa? Apakah menurut kalian aplikasi perkantoran cukup untuk membuat dokumentasi program? Bisa, ya untuk dokumentasi bisa. Ya, ya cukup. Itu menurut Pak Ali sih ya. Apakah kesulitan mengolah objek yang bukan teks menggunakan aplikasi pengolah kata? Untuk mengedit gambar susah ya. Untuk mengedit gambar akan susah. Kalau usah kasih akan ya susah gitu aja ya. Bisa sih tapi susah dan terbatas. Dan fiturnya sangat terbatas. Mungkin hanya menambah panah, menambah apa gitu aja ya. Sangat terbatas. Jadi kita dalam membuat laporan tentu aja butuh ilustrasi dalam bentuk gambar. Apakah bisa kita ngotak-ngatik gambar biar kelihatan lebih bagus di Word misalnya? Bisa, ada beberapa fungsi paling tidak membuat tampilan lebih bagus. Tapi ya susah. Ya, sebagai obatnya kita biasa mengedit kalau gambar baru, logo atau apa misalnya itu bisa Corel ya. Atau untuk mengedit gambar foto atau gunung atau apa gitu biasa kita pakai Photoshop. Ya, itu yang biasa kita lakukan. Ya, atau software lain yang fungsinya sama. Ya. Ayo lakukan aktivitas kelompok, aktivitas K8 TIK 0,5 membuat laporan kegiatan dengan aplikasi pengolah kata. Nah, ini ada kegiatan ya, terus kita mencoba membuat laporan itu dengan pengolah kata. Kita dalam hal ini menggunakan Word ya. Biasanya di saat kita beli komputer itu sudah ada Microsoft Office ya. Pada materi yang telah diberikan sebelumnya, aplikasi yang kalian gunakan diperlukan sebagai aplikasi mandiri yang terpisah. Dalam pekerjaan sehari-hari, terkadang kita perlu membuat laporan yang isinya bukan hanya teks. Misalnya ketika ingin membuat laporan percobaan IPA, kita perlu menulis laporan utama berupa teks dan menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik setelah menambahkan gambar, foto, atau peta ke dalam laporan. Laporan akan lebih bermakna dan menarik. Proses pembuatan laporan dan atau presentasi juga menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi tabel yang paling enak kita gunakan di Excel. Dan dari Excel baru kita impor ke atau kita copy pastekan ke Word. Itu salah satu cara yang sangat cepat. Enaknya di Excel apa? Ada rumus-rumus, kita bisa menghitung, menghitung secara matematis ya, menjumlah, mengkuadratkan, mengurangi dan lain-lain. Dari kolom-kolom itu lebih mudah dengan Excel. Hasil akhirnya atau nanti dalam bentuk tabel bisa kita buat terus diimpor atau langsung kita impor datanya baru kita edit bisa. Ya. Dan saat kita membuat tabel di Word pun sebenarnya tampilan Excel yang akan muncul di situ, gitu ya. Nanti akan kita coba. Ada banyak cara untuk memasukkan konten aplikasi perkantoran ke dalam dokumen Word. Cara yang paling natural dan banyak digunakan adalah potong salin tempel, ya, copy cut ya. Jadi kita ngopi paste dari Excel. Selain itu kita juga dapat melakukan perekaman layar komputer dengan menggunakan tombol print screen atau snipping tool. Ini yang paling Pak Ali sering gunakan, snipping tool. Ya, gambar Windows Shift S, gitu ya. Apa yang kalian perlukan? Yang kita perlukan adalah
Komputer dengan sistem operasi Windows yang telah terpasang aplikasi sebagai berikut. Pengolah kata kita biasanya menggunakan Word ya. Aplikasi pengolah lembar kerja ya kita biasa menggunakan Excel. Peramban untuk mengakses Google Map ya browser ya, peramban snipping tool ya. Ini kalau kita beli komputer biasanya sudah ada di Windows snipping tool, jadi nggak perlu kita install lagi. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus membuat sebuah laporan maksimum 2 lembar ya mengenai hasil olimpiade berpikir komputasi di sekolah dengan format pengolah kata. Deskripsi kegiatan sebagai pengurus sih sekalian menyelenggarakan olimpiade berpikir komputasi yang dilakukan secara online untuk semua peserta didik sekolah. Kalian diwakili oleh peserta didik yang terbaik di kelas. Kelas 8 terdiri dari 10 rombel dan kelas paralel. Olimpiade tersebut telah selesai ya, ingat telah selesai. Kalian bikin laporannya secara fiktif aja ya pura-puranya. Dan kalian diwajibkan membuat laporan yang salah satu babnya berisi tentang statistik hasil olimpiade sekolah. Laporan tentu harus dikerjakan dengan menggunakan pengolah kata. Hasil olimpiade diserahkan oleh juri dalam bentuk file dari pengolah lembar kerja. Juri telah membuat statistik dari hasil olimpiade berupa rata-rata hasil lomba ya, berupa tabel grafik, file ya itu nanti akan diberikan filenya oleh guru. Laporan yang disusun minimal harus bersih hal-hal di bawah ini ya. Judul laporan seperti biasa ya. Judul laporan hasil olimpiade berpikir komputasi. Sangat Pak Ari sarankan saat kita membuat laporan ya, kita ya bisa memilih template yang ada. Ini sangat memudahkan ya. Dan template-template seperti ini ada juga secara online ya. Kalian sangat Pak Ali sarankan untuk itu. Misalnya tidak ya agak susah ya, tapi ya bukan berarti tidak bisa. Gunakan ini. Nah ini penting. Ini normal, heading 1, heading 2, title gunakan ini ya. Ini cukup membantu kita. Misalnya olimpiade berpikir komputasi ya, berpikir komputasi misalnya seperti itu ya. Dan fontnya kalian bisa pilih sendiri, besarnya bisa ditambah, misalnya terlalu besar ya jangan ya. Bisa ditengahkan, misalnya judul ya ditengahkan. Ini 28 kita jadikan apa? 36. 48 kebesaran 36. Nah, terus biasanya ilustrasi gambar pakai insert, nah, gambarnya apa diambil ya. Jadi misalnya gambarnya tak ganti dengan ini ya. Nah, ini gambarnya di sini misalnya, terus di sini mungkin kelas kalian apa gitu dan selanjutnya ya. Oke, itu saran dari Pak Ali. Dan gunakan ini ada heading 1, heading 2, no space ini penting juga untuk membuat laporan menjadi, nah ini normal ya. Bisa kalian ketik-ketik seperti itu ya. Ini untuk sementara dibuang dulu aja. Ini Pak Ali hanya memberikan beberapa saran-saran. Misalnya ada heading 1, ketik aja heading 1. Misalnya laporan atau berisi tentang di sini yang diminta apa? Judul operasi, nama sekolah, alamat, narasi ringkas. Nah, narasi ini ada semua ada di ini ya. Nama sekolah dan lain-lain ini bisa, atau gini aja Pak Ali adu aja delete-nya dan tetap di sini ya. Biasanya di sini pakai yang tengah ya, pakai yang tengah nama sekolah, dikerjakan oleh di sini, dikerjakan oleh biasanya gitu ya, namanya siapa gitu, habis itu di bawah baru nama sekolahnya ya. Nah, di sini nama sekolah SMP apa dan seterusnya ya. Jangan huruf kecil, huruf besar ya, apa gitu.
Dan ini kita besarkan atau kita ambil yang sesuai di sini apa gitu ya. Nah, kita besarkan sampai ukuran berapa 36 mungkin sampai berapa gitu. Oke ya, ini untuk covernya nanti. Nah, setelah selesai ya di enter aja. Di enter sampai halaman berikutnya. Nah, baru di sini biasanya kertas kosong atau halaman di bawahnya. Jadi ini sangat kaku sih, tapi ya ini salah satu yang bisa kita lakukan contoh ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Yang penting ada nama siswanya berapa, alamat ya sekolah kalian ya, cari di Google Map sekolah mana, biasanya alamat ditaruh di sini ya. Nah, SMP mana, alamat di bawahnya. Jalan bla 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 gitu ya. Oke, ini jangan terlalu besar, dikecilkan. Ya 14 mungkin. Nah, oke, ini sedikit sedikit masukan dari Pak Ali. Alternatif cara mengerjakannya. Kemudian apalagi narasi laporan singkat kalian bikin ya, seperti narasi laporan ringkas berisi laporan kegiatan secara ringkas, berisi tujuan lomba apa, waktu pelaksanaan lomba, mekanisme lomba, peserta lomba, juri pemenang, gunakan fitur mengolah kata seperti numbering ya, label dan memformat laporan dan lain-lain. Statistik hasil olimpiade ya, gunakan file lembar kerja yang telah dibuat oleh juri yang ada data mentahnya disediakan oleh guru ya. Kita bisa insert ya, di sini ada insert, kita bisa membuat chart di sini ya, macam-macam chartnya ya. Jadi contohnya nah seperti ini, sudah dibuatkan seperti ini, ada kayak Excelnya gitu ya. Kategori ini bisa kalian ganti namanya. Tahun pertama misalnya, ini tahun 2000 misalnya 20, perolehan skornya seperti apa, seri 1, ini tinggal ngatur, ini bergerak-gerak sendiri nanti. Kita rubah, ini 2020 ya. Misal ini contoh ya, contoh. Bisa kalian pilih banyak pilihan nanti. Ada pie yang lingkaran macam-macam. Ya. Di sini warnanya juga bisa dirubah-rubah, change color. Ini sih misalnya dibikin 2 gitu, langsung turun nanti. Nah, langsung turun. Kita sangat dimudahkan. Jadi nggak usah bikin dari awal, cukup insert gitu aja. Ya. Nah. Oke. Terus kemudian apa yang ada di sini? Statistik itu seperti itu ya. Format laporan harus dibuat untuk dicetak di kertas ukuran A4, terdapat nomor halaman pada bagian footer. Ya. Kita kalau kalian lupa ngaturnya adalah di coba home, dicoba-coba desain mungkin, bukan ya, page layout. Nah, size ya, page layout, kemudian size kita aturnya di situ. Mau A4, mau letter legal statement A4 ada di situ ya. Ini langsung berubah ya. Terus apalagi yang bisa kita ambil dari sini? Buat laporan dengan kreatif. Terdapat nomor halaman pada bagian footer. Nah, pada bagian footer ada nomor halaman. Caranya adalah masuk insert ya, page number. Ya, nah, di sini ada top page, bottom page. Pilih yang bottom ya. Ya, yang bottom page ya. Kalian tinggal milih ya. Line number misalnya mulai dari ini. Ya, di sini ada nomor 1 sudah. Ya, di bawahnya nanti ada nomor 2. Ya, jadi langsung. Oke, kita klik lagi. Nah, ini ganti yang warnanya agak abu-abu ya. Kalau pingin ngedit ini ya tinggal double klik. Nah, ini. Oke. Apalagi yang bisa kita bahas di sini, buat laporan dengan kreatif. Misalnya kalian bebas memilih jenis huruf, tetapi tetap informatif, tuliskan langkah serta fitur yang kalian pakai untuk laporan tersebut pada buku kalian. Laporan akan dinilai dari ketajaman isi konten dan keindahan komposisi objeknya. Untuk merangkum narasi dari konten digital akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.